Halo anak-anak, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar matematika. Matematika mudah, maka tidak perlu takut, ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang pecahan, baik itu pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan campuran, dan juga persen. Nah, supaya lancar, anak-anak wajib hafal perkalian-perkalian istimewa. Perkalian istimewa itu yang mana? Nah, ini dia, hafalkan. Setelah kalian hafal, kita akan membahas soal-soal berikut ini. Kita bahas ya. Nomor 1, 0,5 artinya. Kalau ditanya seperti itu, kita jawab artinya 5/10. Kenapa per 10? Karena di belakang koma ada satu angka. Kalau misalnya soalnya 0,15, maka artinya 15/100 karena ada dua angka di belakang koma. Gampang ya? Lanjut ke nomor 2. Ubahlah ke dalam bentuk desimal. A, 9/10. Karena penyebutnya sudah 10, maka langsung kita jadikan pecahan desimal. Karena 10, maka di belakang koma 1 digit saja. Angka 9 kita pindahkan ke belakang. Lalu depannya kita beri angka 0. Selesai. Selanjutnya 6/25. Nah, karena 25 angka penyebut ini belum menjadi bilangan bulat 10, 100 atau 1000, maka harus kita ubah dahulu. 6/25. Nah, supaya bisa dijadikan desimal, penyebutnya harus 100. 25 kali titik-titik hasilnya 100. Perkalian istimewa tadi harus hafal, kalikan 4. Maka pembilangnya juga kali 4. 24. 24/100 kita jadikan angka desimal. Titik-titik, koma, titik-titik, titik-titik. 2 digit karena ini 100. 4 kita pindahkan ke belakang. 2 di depannya kita beri angka 0. Gampang kan? Nah, sekarang kita ke soal selanjutnya. C, 34%. 34% artinya 34/100. Karena penyebutnya sudah 100, mudah saja kita ubah ke pecahan desimal seperti ini. Angka 4 paling belakang, angka 3 di depan koma, depannya kita beri 0. Kecil toh? Nah, selanjutnya 13,5%. Artinya 13,5/100. Karena pembilang masih ada koma, harus kita hilangkan dahulu komanya. Bagaimana cara menghilangkannya? Kita kalikan pembilang dan penyebut dengan angka 10.
seperti ini. 13,5 kali 10, 135 per 1000. Nah, karena penyebutnya sudah 1000, langsung kita ubah menjadi pecahan desimal. Karena penyebutnya 1000, maka 3 digit dari belakang. 5, 3, 1, depan kita beri 0, 0,135 ya. Kita lanjutkan soal nomor 3. Ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk persen. 7 per 100. Karena sudah 100 penyebutnya, langsung kita ubah 7% seperti ini. Yang B, 3 per 25. Penyebutnya belum 100, harus diubah dahulu agar menjadi 100. Maka harus hafal perkalian istimewa tadi. 25 kali 4, 100. Pembilang juga harus kali 4. 3 kali 4, 12. 12 per 100 kita ubah ke persen. 12%. Gampang ya. Jadi kalau penyebutnya belum 100, anak-anak harus mengubah dahulu menjadi 100 dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Lanjut nomor 4. Ubahlah pecahan campuran berikut ke dalam bentuk pecahan biasa. Bagaimana caranya? Nah, 5 3 per 4. 5 3 per 4 ini disebut pecahan campuran, akan kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, penyebut tetap sama. Lalu pembilangnya diperoleh dengan cara penyebut dikalikan angka 5. 4 kali 5, 20. Ditambah 3, 23. Seperti ini. Lanjut ke B. Nah, penyebut tetap sama. Lalu pembilangnya diperoleh dari angka 6 dikalikan penyebut 6 kali 3, 18 ditambah 2, 20. Selesai. Kita lanjutkan dengan soal nomor 5, mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran. Tetap sama ya. Nah, 13 per 6 artinya 13 dibagi 6, 13 kita bagi 6. Angka terdekat kita peroleh angka 2. Penyebut tetap sama. Karena 2 kali 6 12, maka 13 dikurangi 12 sisa 1. Kita tulis sisanya sebagai pembilang. Maka mendapat angka 21 per 6. Selanjutnya yang B. 23 per 7. 23 dibagi 7. 23 dibagi 7 yang mendekati adalah angka 3. Karena 3 kali 7 21. Penyebut tetap sama, 21. 23 kita kurangi dengan 21. Sisa 2, sisa kita tuliskan pada pembilangnya. Selesai. Kita lanjutkan nomor 6. Tentukan bentuk pecahan paling sederhana dari bentuk persen berikut. Harus dijadikan pecahan paling sederhana ya, jangan lupa nanti harus disederhanakan. Yuk, 25%. Kita tulis dahulu ke dalam pecahan biasa. 25 per 100. Karena 25 per 100 belum sederhana, kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Ingat perkalian istimewa 25 100, ada angka kelipatan 25. Bisa kita bagi dengan angka 25. 25 kita bagi 25 mendapat 1. 100 dibagi 25 mendapat 4. Jadi jawabannya adalah 1/4 yang paling sederhana. B.
45%, 45/100. Ini sudah benar pecahan biasa, tapi belum sederhana. Belum sederhana, harus disederhanakan. Nah, kita sederhanakan, kita bagi 5. Kita bagi 5. 45 dibagi 5 mendapat 9. 100 dibagi 5 mendapat 20. Karena 9 dan 20 sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka 9/20 sudah merupakan pecahan yang paling sederhana. Sekian anak-anak untuk soal dari pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Nanti kita akan belajar soal cerita. Soal cerita nomor 7. Dalam 100 gram kacang tanah mengandung 28 gram protein, 18 gram karbohidrat, 43 gram lemak, dan sisanya zat-zat lain. Pertanyaannya, A. Berapa persentase kandungan lemak dalam kacang tanah? Untuk menjawab soal yang A, kalimat matematikanya cukup jelas. Di sini ditanyakan kandungan lemak. Kita tinggal lihat ke dalam soalnya. Di sini sudah terdapat pemberitahuan dari soal 43 gram lemak. Maka cukup mudah anak-anak, tinggal dijawab saja. Khusus untuk yang A, berarti prosentasenya 43 gram lemak. Tidak perlu memakai cara karena sudah cukup jelas terdapat dalam soal. Lalu anak-anak tinggal menjawab KJ. Jadi persentase kandungan lemak dalam kacang tanah (43 gram). Seperti ini. Nah, sekarang yang B, yang agak susah. Berapa persentase kandungan zat-zat lainnya dalam kacang tanah? Kandungan zat-zat lainnya, ini yang harus kita cari. Di dalam soal tidak diberitahu berapa kandungan zat-zat lainnya, maka harus dicari. Nah, kata kuncinya sisanya. Maka untuk mengetahui kandungan zat-zat lainnya dari 100 gram ya, kita kurangi apa saja? Dikurangi 28 protein ditambah 18 gram karbohidrat ditambah 43 gram lemak. Seperti ini, sama dengan N, N sama dengan. Untuk mengetahui jawaban tersebut, anak-anak mengambil kertas coret-coret, boleh dihitung dulu. Kita jumlahkan ya, 28 ditambah 18 ditambah 43. Kita jumlahkan semuanya. 8 ditambah 8, 16. 16 ditambah 3, 19. Menyimpan 1. Tambah 2, 3. Tambah 1, 4. Tambah 4, 8. Jadi total 89. Lalu 100 dikurangi 89. Ya, 0 dikurangi 9 nggak bisa, pinjam 1 dari sini. Ya, 10 dikurangi 9, 1. Ini tadi 10 sudah dipinjam 1, 9 dikurangi 8, 11. Maka jawabannya 11. Lalu tinggal membuat kalimat jadi. Ya. Jadi persentase kandungan zat
lainnya dalam kacang tanah 11 gram. Seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal cerita berikut ini tergolong lebih sulit, tapi pasti anak-anak bisa, maka silahkan disimak pelan-pelan ya. Berikut data nilai ulangan matematika dari 25 siswa. Jadi satu kelas anaknya ada 25 siswa. Nilai 5 ada 2 siswa. Nilai 6 4 siswa, nilai 7 8 siswa, nilai 8 5 siswa, nilai 9 2 siswa. Ada nilai 10 tapi tidak diberitahu. Nanti kita diminta untuk mencarinya. Nah, kita bahas dulu untuk yang pertanyaan A. Tentukan presentase setiap nilai yang didapat siswa. Bagaimana cara mencarinya? Setiap nilai yang didapat ya, presentase setiap nilai. Seharusnya anak-anak mengerjakannya di sini, namun Bu Hendri singkat di sampingnya supaya jelas ya. Karena yang mendapat nilai 5 ada 2 siswa, maka 2 per 25. 25 diambil dari jumlah seluruh siswa kali 100%. Seperti ini. Nah, untuk mempermudah, anak-anak boleh membagi 25 dengan 100. 25 dibagi 25 mendapat 1. 100 dibagi 25 mendapat 4. Kalau anak-anak hafal mencongak, yang wajib hafal tadi pasti cepat dan mudah mengerjakannya. Tinggal kalikan 2 kali 4, 8%, kita tambahkan. Selesai. Selanjutnya nilai 6. Bu Hendri kerjakan di sini ya. Ada 4 siswa, 4 per 25 kali 100% sama 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 4. 4 kali 4 16%. Nilai 7 8 per 25 kali 100%. Masih sama, boleh kita coret. 25 bagi 25 1, 100 dibagi 25 4. 8 kali 4 32. Kalau anak-anak hafal perkalian sangat cepat mengerjakannya. Nilai 8 5 siswa. Saya kerjakan di sini. 5 per 25 kali 100%. Kita coret lagi, artinya dibagi 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 4. Kita tulis kecil ya. 5 kali 4 20%. Ini ada 1, 20 per 1 sama saja, nggak usah ya, 20 per 1 kan 20. Nilai 9 ada 2 siswa, cukup tulis 2 per 25 kali 100. Seperti ini terus. Sama 1 4, 2 kali 4 8%. Selesai untuk soal pertanyaan A. Sekarang yang B. Jika sisanya mendapat nilai 10, berapa persen anak yang mendapat nilai 10? Maaf, ini keliru ya. Yang mendapat nilai 10. Berapa persen? Caranya kita harus mencari berapa anak dulu yang mendapat nilai 10. Bagaimana caranya mencari anak yang mendapat nilai 10? Jumlah seluruh siswa kita kurangi dengan anak-anak yang mendapatkan nilai 5, 6, 7, 8, 9. 2 tambah 4 tambah 8 tambah 5 tambah 2. Nah, ini sama dengan 25 dikurangi. Nah, kita sudah jumlahkan semua. 21. Nah, sama dengan 4. Jadi yang mendapat nilai 10 ada 4 siswa. Maka presentasenya bisa dicari 4 per 25 kali 100%. Kita coret
4 kali 4 16%. Jadi sudah bisa terjawab. Nanti anak-anak tinggal membuat kalimat jadi di sini ya, kalimat jadi yang B ya. Nah, jadi anak yang mendapat nilai 10 ada 16%. Seperti itu. Selesai. Mudah bukan? Hafalkan perkalian, maka anak-anak akan lancar dalam mengerjakan berbagai bentuk soal pecahan ini. Selamat belajar, jangan lupa berdoa.